Muslim kids. Here we are. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Muslim kids. Good morning, Pak Kobar. How are you today? Alhamdulillah. Excellent, wonderful, fantastic. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bisa kembali bertemu di pembelajaran daring untuk melanjutkan materi tematik ya. Alhamdulillah hari ini kita harus selalu bersyukur ya terhadap segala sesuatu yang diberikan kepada kita. Ya, termasuk nikmat sehat, kemudian hari ini termasuk sarapan yang teman-teman sudah makan tadi ya. Itu kita harus selalu syukuri juga, itu merupakan rezeki kita untuk hari ini ya. Apapun rezekinya itu harus selalu disyukuri ya, tidak boleh dikeluhkan ya, karena setiap manusia memiliki rezekinya masing-masing ya. Jadi tugas manusia adalah bersyukur ya, tidak boleh membanding-bandingkan rezekinya. Ya, jadi kita harus selalu bersyukur kalau kita dikasih nikmat sehat. Pak, ini di kamar mandi, Pak. Iya, silahkan. Kalau kita dikasih nikmat sehat, kemudian dikasih rezeki, ya, itu kita harus selalu bersyukur. Rezeki itu bukan berupa makanan saja, bukan berupa uang saja. Kesehatan, Pak. Iya, kesehatan. Terus apa lagi? Teman yang baik pun. Umur panjang. Iya, umur panjang. Teman yang baik pun kita itu merupakan rezeki ya. Jadi yang kita harus syukuri kalau kita punya teman-teman yang baik, ya, teman-teman yang selalu menolong, itu pun rezeki ya yang diberikan oleh Allah. Sekali ya. Ya, jadi tidak boleh memandang rezeki itu hanya dari uang saja, makanan saja, tetapi banyak ya. Teman-teman, before we start our study, coba Halafi, please lead us to pray. Halafi, are you ready for lead? Okay, if you not ready, Hairul, Apa? please lead us to pray. We will pray and we'll be fine. Saya gonna tangan With the finger and the line, I raise them up at the sky. We will pray and we'll be fine. Let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada aku dan karuniakanlah aku kefahaman. Amin. Semangat pagi. Ya, alhamdulillah teman-teman. Are you ready for study now? Yes. Sebelum kita beranjak ke materi baru, apakah teman-teman masih ingat materi yang kemarin kita pelajari tentang apa? Tanpa melihat buku, teman-teman silakan. Proklamasi. Iya, tentang proklamasi. Peristiwa proklamasi itu peristiwa apa, teman-teman? Proklamasi. Itu di mana ya Insinyur Soekarno Dan membacakan teks proklamasi ya pada untuk tahun kemerdekaan negara kita, kemerdekaan bangsa kita ya pada tahun 1945. Nah, di situ ada sedikit sejarah singkatnya yang kemarin ya, bahwa sebelum membacakan teks proklamasi tersebut, satu hari sebelumnya itu ya, ada yang diculik, Pak. ya, siapa yang diculik? Papa saya.
Ya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Siapa yang masih ingat kemarin kenapa dua tokoh tersebut diculik? Tujuannya apa? Karena dia nggak mau apa ya? Kemarin ya. Ingin mendengarkan proklamasi Indonesia dan disiarkan ke radio. Kemarin Kaisan yang bertanya, coba Kaisan masih ingat tidak jawabannya apa? Apa? Kenapa kemarin Karena Kaisan untuk mengamankan dari para pemuda Cina Gini dong. ya tujuannya adalah agar terhindar dari pengaruh ancaman dan tekanan pemerintahan pendudukan Jepang ya. Jadi itu kenapa diculik. Kemudian dipindahin lagi ke Jakarta. ya dikembalikan lagi ke Jakarta dan ditempatkan di mana? Di rumah siapa? Di rumah Rumah sakit. Di rumah sakit. Iya kan? Di Pak? rumah Di rumah sakit. bukan rumah sakit. di rumah salah satu tentara Jepang yang bersimpati akan kemerdekaan Indonesia. Siapa namanya? Laksamana Laksamana Muda Tadashi ya. Yamato. Nah, kemudian sebelum Insinyur Soekarno itu namanya teks proklamasinya itu diketik ya. Siapa yang mengetiknya? Orang. Sayuti Melik ya. Dia yang mengetik naskah proklamasi ya. Kemudian ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Itu sedikit tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pak, Muhammad Hatta itu siapa sih, Pak? Selain itu siapa? Selain itu apa lagi? Pak, aku mau nanya Muhammad Hatta itu siapa? Muhammad itu salah satu tokoh yang berpengaruh terkait ini apa? Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kan dia juga yang menandatangani teksnya, ya. Teks proklamasi yang kemarin teman-teman ada yang membacakan, ada yang mendengarkan. Ya. Selain tentang proklamasi, kemarin teman-teman sudah mempelajari tentang organisasi kemasyarakatan yang ada di Bali. Organisasi apa kemarin? PKI. Yang ada di Bali kemarin yang halafitannya itu. Tentang irigasi. Subak, Pak. Iya, tentang sistem irigasi. sampai Maros. Ya, Abang itu, weh. Sabang, itu jauh sekali. Ya, sistem irigasi Subak. Jadi sistem Subak itu apa teman-teman? Organisasi kemasyarakatan Air di Bali. ya tentang irigasi yang ada di Bali. Menangkap ikan. Ya. Kemudian di sana pada sistem Subak itu ada pemimpinnya yang disebut apa? Raja. Pemimpin pada sistem Subak disebut apa? Kendu. Apaan sih? Kasih. Iya betul, Pekase itu pemimpin ya sistem irigasi Subak. Ya itu Pekase. Lari. Okay, and now we will continue our materials for today. Please open your thematic book to page Malay, Pak. Page 5, weh. 76. 76, 76. That's right. Open your thematic book to page 76. Wah, kebun teh, Pak. Iya, di situ pasti teman-teman sering melihat ya ketika mengunjungi suatu tempat. Ya, atau ketika ingin berkunjung ke suatu tempat, teman-teman melewati kebun teh. Nanti kita akan bahas. Sudah dibuka halaman 70? Diambil sama
kamu. 75. Sudah. Ada gambar apa di situ, teman-teman? Nanti Pak Akbar akan share juga. 76. 76 ada gambar apa di situ? Gunung Merapi. Gunung dan kebon teh. Gunung Gunung Merapi, Sinabung. Sinabung, ya. Siapa itu di Sumatera Utara? Iya, ada di Provinsi Sumatera Utara, ya. Itu merupakan salah satu Gunung Merapi, ya. Kemudian di sebelahnya ada apa? Sawahan di Bali. Ya, pesawahan di Bali. Nah, sebentar ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengamatan ketampakan alam di daerah sekitar kita atau kenampakan alam yang pernah teman-teman lihat, ya, baik itu ketika mengunjungi suatu tempat atau hanya melewati saja, ya. Kemudian teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang teks non-fiksi tentang kenampakan alam juga, dan tentang contoh persatuan dan kesatuan yang terdapat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat NKRI, ya. Harga mati. Oke, teman-teman, sudah lihat ya, ada pesawahan di Bali. Teman-teman pernah melihat ini pesawahan walaupun bukan di Bali? Kenapa? Nah, pasti ya. Oh, itu Kemudian kayak perosotan gitu, Pak. Aku pernah lihat gak aku yang kayak gitu? bukan Kayak apa sih? perosotan bentuknya seperti itu ya. Yang Teman-teman nyusun- perhatikan. Aku lihat. Kedua gambar tersebut merupakan ketampakan, ya. Kalau Alam. pesawahan di sini lihat. Pesawahan Lapangan yang berada di buatan Bali makanan merupakan jadi buatan campur. manusia. Ya. Artinya berarti pesawahan tersebut merupakan ketampakan alami atau kenampakan buatan. Buatan, Pak. Berarti Kalau dia tidak sawah? bagus dong. Ya, kalau sawah yaitu kenampakan buatan. Artinya apa kenampakan buatan? Artinya Karena kan ketampakan yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, di pesawahan tersebut kan bisa ditanam berbagai tanaman, ya. Entah itu bisa apa nanam namanya, jeruk, bisa nanam koral, bisa nanam tumbuh-tumbuhan atau tanaman-tanaman yang bermanfaat untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari, ya. Bisa sayurannya kah atau buahan atau buah-buahan, ya. Kemudian hasilnya bisa kita jual atau kita bisa manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi itu pesawahan merupakan contoh ketampakan buatan yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian ada lagi di sebelahnya Gunung Sinabung, termasuk ketampakan alami atau buatan? Alamilah. Alami, artinya apa ketampakan alami? Buatan alam. Ya, dia itu terbentuknya secara Alami. alami, ya, tidak ada campur tangan manusia. Ya, ini merupakan contoh ketampakan alam dan buatan, ya. Yaitu gunung dan pesawahan. Gunung merupakan contoh kenampakan alam ciptaan Tuhan, ya. Di sini Gunung Sinabung yang berada di Provinsi Sulawesi Utara, ya. Coba selain pesawahan, ketampakan buatan yang lainnya contohnya apa? Bendungan. Bendungan, itu juga ketampakan buatan. Kemudian apa lagi? Taman. Bisa. Ya, kemudian ada lagi tadi bendungan atau waduk, ya. Kemudian ada lagi pemukiman penduduk, ya, kalau yang buatan. Kemudian ada lagi pelabuhan, ya. Pelabuhan itu merupakan contoh ketampakan buatan, ya. Kemudian kalau ketampakan alam selain gunung, apalagi teman-teman? Contohnya? Hutan. Kemudian Sungai. sungai.
Ya, selain gunung ada sungai, ada danau, ada rawa dan yang lainnya. Itu ya. Jadi perbedaannya kalau ketampakan buatan itu dibuat oleh Tapi ada manusia juga Pak danau untuk buatan. memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau yang alam terjadi secara alami, ya, tidak ada campur tangan manusia, ya, langsung ketika diciptakan oleh Allah itu langsung terjadi, ya, langsung ada, tidak ada campur tangan manusia. Go to the next page. Ada di sini percakapan antara Siti dan Lani. Di situ yang isinya ada salah satu dari keluarga mereka yang berencana untuk pergi ke daerah Puncak Bogor. Siapa di sini yang pernah ke Puncak Bogor? Sering ya. Ya, Kalau di aku Puncak, sih. Mana? ya pasti teman-teman pernah ataupun sering ke Puncak Bogor. Ada apa saja di sana teman-teman yang sering teman-teman lihat? Kebun teh, kemudian apa lagi? Kenapa yang dekat botol kecap gede? Gunung Mas. Hotel, iya. Di puncak ada Gunung hotel. Mas. Ada apa Gunung Mas, lagi Pak. coba? Kebun. Gunung. Ya kebun Aku teh. ada. Gunung Mas. Ada botol kecap gede, Pak. Beda lagi, beda Di lagi. pinggir jalan itu ya. Iya, Pak. Iya. Ya banyak ya di sana ya. Dari aku Ada. bayi udah ada itu, Pak. Legend dia, Pak. Gunung. Coba di sana cuacanya bagaimana? Oh sejuk lah. Mendung. Sangat sejuk ya, apalagi tapi ketika malam-malam bisa saja sangat dingin ya teman-teman ya. Lebih dari dingin. Nah, kita akan membaca di sini tentang indahnya kebun teh di puncak. Ya, coba paragraf pertamanya boleh tolong baca sama Bibi. Bibi. Botol kecap lagi lah. Helikopter juga ada di situ. Oh, Bibi belum. Ya. Kecap ABC Bapak. Iya, tapi warna hijau. Fokus. Sekarang Zulfami dulu deh. Bibi belum siap. Zulfami, please read the text to page 77, paragraph 1. Indahnya kebun teh di Puncak Bogor. Menteh. Puncak adalah sebuah kawasan wisata pegunungan yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Pak, Lanjut. Oke. Provinsi Jawa Barat. Kawasan Puncak terletak 70 km sebelah selatan Jakarta. Kawasan ini terletak di kaki dan lereng pegunungan Gede Pangrango dan sebagian besar merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Di kawasan ini terdapat sebuah perkebunan teh yang telah dibangun sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Perkebunan ini kini berubah nama menjadi PT Perkebunan Nusantara. Gunung Mas, perkebunan teh ini membentang di antara bukit-bukit yang ada di kawasan puncak, sehingga menghasilkan pemandangan alam yang indah. Tanaman teh ditanam dengan rapi sesuai kontur perbukitan. Selain keindahan alam, kesejukan kawasan ini menjadi puncak sebagai daerah kunjungan wisata yang selalu ramai dikunjungi para wisata. Terima kasih, Zulfahmi. Nah, di sini teman-teman bahwa Puncak merupakan sebuah kawasan wisata pegunungan yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sama Cianjur. ya, yang berada di Provinsi Jawa
Jawa Barat. Selatannya Jakarta. Ini 70 km sebelah selatan Jakarta ya. Kemudian kawasan Puncak Bogor terletak di kaki dan lereng Pegunungan Gede, Pangrango, dan sebagian besar merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Gede. Nah, di kawasan puncak ini terdapat sebuah perkebunan teh. Ya, tadi teman-teman sudah menyebutkan di sana. Aku pernah sering macet, Pak. melihat ya perkebunan teh yang telah dibangun sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Wow, ternyata Aku sudah pernah lama ke sekali ya pabriknya, teman-teman Pak. ya. Bahwa kebun teh tersebut dibangunnya Tua. sejak masa pemerintahan kolonial Belanda ya. Hitung Sudah aja lama berapa sekali. abad. Dan berubah nama sekarang menjadi PT Perkebunan Nusantara. Berapa itu? Angka Romawi berapa? V itu berapa ya? Itu angka 8 ya, gunung. Kalau V itu 5, kan kita kelas 5 biasa V ya. Gunung Mas. Perkebunan teh ini membentang antara bukit-bukit yang ada di kawasan puncak ya. Sekelilingnya itu teman-teman sering melihat ya bahwa banyak sekali perkebunan teh. Tanaman teh ditanam sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemandangan yang indah ya. Jadi tidak asal saja untuk ditanamnya, tetapi dia juga ketika menanamnya itu harus di sini memperhatikan kontur perbukitan ya, bentuk bukitnya itu agar terlihat dengan rapi ya dan indah ketika dilihat. Nah, selain keindahan alam, kesejukan kawasan ini juga menjadikan puncak sebagai daerah kunjungan wisata yang selalu ramai dikunjungi. Ya, bahwa biasanya terutama di hari apa teman-teman? Iya. Minggu sama Jadi Sabtu. hari libur ya, Sabtu Minggu atau ketika libur nasional itu biasanya banyak sekali dari dalam kota ataupun luar kota ya. Contohnya misalkan Luar dari kotanya Jakarta. Itu banyak sekali yang ingin mengunjungi puncak. Kadang Kira-kira kesel aku. apa saja sih yang menjadi faktor orang-orang ingin berkunjung ke puncak? Kalau teman-teman ketika itu puncak karena apa? Pemandangannya. Pemandangannya, Udaranya kemudian sejuk. apa lagi? Udaranya sejuk. Dingin. Kalau di rumah nggak ada yang dingin. Udaranya sejuk, dingin. Nggak ada, Pak. Panas. Dingin pakai AC. Di kulkas dingin. Nah, iyalah. Ya, coba selain keadaan udaranya, selain kalau di puncak kira-kira teman-teman ingin menjumpai apa kira-kira? Hal apa yang mendorong teman-teman ingin berkunjung ke sana? Jembatan Putih. Kebun teh. Hotel. Ya, Jembatan Putih. hotel, Pak. ada hotelnya. Hotel kan itu lihat banyak. Apalagi banyak ya hotelnya ya. Yang Villa Villa. Banyak sekali villa ya teman-teman di sana ya. Aku penasarannya sama villanya Soekarno. Kenapa? Kan Tapi ada, serem Pak, di situ. villanya, jalannya. Serem jalannya atau serem villanya? Serem jalannya sama serem villanya. Oh, serem Villanya jalannya. sih bagus, tapi ngeri, Pak. Karena terjal mungkin perjalanannya ya. Kayak naik gitu. Coba naik gunung. Waktu itu juga kita kan pernah kan ke itu. Ya, salah satunya Gunung. di daerah Gunung puncak Mas. juga ada masjid yang terkenal. Masjid apa teman-teman? Atta'awun. Iya, Masjid Masjid Atta'awun di sana juga apa Yang namanya? dekat Starbucks bukan? Salah satu Bukan. Masjid paling Itu indah mah di Gadung. ya, ada Masjid Atta'awun yang terkadang ketika kita ini bisa kita melaksanakan kewajiban kita di sana ya. Yang ada jual ronde. Di sana pun ada pemandangan-pemandangan ya. Bisa terlihat dari Masjid Atta'awun. Oh iya, betul. Atta'awun. Oke, Nyambung kita lanjut go to the next page. Ke halaman berikutnya coba Hairul boleh tolong bacakan? Yang mana, Pak? Tunggu. Di halaman
Yang dikarenakan. Ya, dikarenakan posisinya. Dikarenakan posisinya yang berada di kaki dan lereng pegunungan Gede Pangrango. Udara kawasan ini menjadi sejuk bahkan cenderung dingin. Inilah yang membuat daerah puncak Bogor sangat cocok untuk dibudidaya tanaman perkebunan. Selain perkebunan teh, di daerah puncak dapat kita temui juga perkebunan kopi, pala, tanaman hias, dan perkebunan buah seperti stroberi dan sayur mayur. Oke, terima kasih Hairul. Nah, di sini karena posisinya yang berada di kaki dan lereng pegunungan Gede Pangrango, udara kawasan ini menjadi sejuk ya, bahkan cenderung dingin. Biasanya ketika Kadang-kadang habis dingin-dingin hujan. banget itu ketika menjelang malam ya, itu terasa Jam sangat Pagi, 4 ya. pagi juga Pak. Kemudian pagi menjelang ke sore. pagi, kemudian airnya juga teman-teman, bagaimana rasanya? Itu Es batu Pak. ini ya, apa namanya? Sangat Rasanya terasa. bukan Apakah kerasa apa namanya? lagi, Pak. Ketika misalkan teman-teman di sana menginap, kemudian paginya akan mandi, teman-teman bisa merasakan Bakal mandi. airnya Air dingin. sangat dingin ya, teman-teman ya. Menggigil, Pak. Itu pernah Pak, pernah pas ke villa, pernah pagi-pagi. Berenang pagi-pagi. Mati langsung. Bagaimana rasanya? Membeku. Oh, haditnya membeku, kemudian mencair Aku lagi. pernah lagi Pak pas lagi di Mencair Jepang pas gara-gara itu lagi turbin. dipuji subuh-subuh, aku lagi saat subuh udah di luar, tanganku langsung biru Pak. Oh, bisa. Akhirnya Saking ininya, saking dinginnya. Siapa lagi yang ingin bercerita, yang pernah ke puncak, kira-kira? saya Pak. Kadang, Coba, Halafi tadi sudah. kadang-kadang kalau Saya habis sedang hujan rumah turun nenek kabut. rumah nenek saya Pak ada di sana Pak. Oke, Halafi fokus ya. Halafi ditunda dulu. Night time-nya, nanti bisa dilanjut lagi. Coba siapa tadi? Arya. Arya coba ingin berbagi pengalaman ketika di puncak. Gitu-gitu aja, Pak. Arya ngapain saja di sana? Pulang pergi. Pulang pergi. Oke, siapa lagi yang ingin berbagi pengalaman? Kadang-kadang habis hujan tuh turun kabut. Pengalamannya Oke, yang paling terima kasih Arya. sering Kalau Hadid? pengalamannya yang paling sering ke puncak itu ketemu dulu. Ketemu setan. Kita bergantian dulu ya. Coba Hadid. Mana? Kejebak macet mulu. Oh, macet ya. Karena biasanya memang ketika hari libur ya Hadid ya. Kebanyakan yang sering ke Tapi sana. kayaknya sekarang udah nggak terlalu Pas itu yang libur panjang 3 hari itu, aku kan ke puncak Pak hari Selasanya. Terus aku pulangnya kejebak macet 3 jam Pak. Gelas. Iya, pasti ya ketika Puncak. hari libur, karena kan misalkan ketika libur nasional pasti dari mana-mana ya banyak sekali yang ingin berkunjung ke sana, ingin merasakan kesejukan udara yang ada di sana. Karena misalkan kalau di Jakarta kan itu rata-rata panas ya suhunya atau keadaan udaranya. Ketika Terus di ada puncak dari Surabaya Pak, jauh itu banget. ini ya Kak keadaan Lavi. cuacanya. Kemudian ya tentu itu ya banyak sekali yang apa namanya ingin berkunjung ke sana karena selain Jelas. pemandangannya yang indah di sana pun banyak tempat-tempat ya yang Wisata. ingin dikunjungi ya, banyak tempat-tempat wisata yang indah ya. Oke teman-teman, Kayak sekarang warpat, Pak. Warpat. coba teman-teman tadi kan sudah membaca sedikit tentang ini ya. Coba sekarang siapa yang bisa membuat pertanyaan berdasarkan teks yang tadi dibacakan atau teks yang ada di buku? Alamati. Coba pembuat pertanyaan dulu, siapa yang bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Berdasarkan teks ini ya, berarti jawabannya ada di teks ini. Silahkan, boleh dibaca lagi teksnya. Pak Akbar kasih waktu
3 menit ya untuk membaca dan memikirkan pertanyaan. Oke. Silakan membaca 3 menit ya. Boleh menggunakan 5W1H-nya itu di awal, boleh di tengah ataupun jika bisa di akhir boleh juga ya. Menggunakan apa, siapa, bagaimana, kenapa, gimana, dan itu ya sudah ya. Oke. Pak Akbar, aku tahu Pak Akbar. Oke, Bintang yang pertama sudah siap. Coba kira-kira Bintang pertanyaannya apa, Bin? Yang itunya ada di halaman 78 kan Pak Akbar? Apanya? Ya. Itunya apa namanya? Pertanyaannya. Ya, pertanyaannya terserah teman-teman, tetapi harus mengacu pada teks yang ada tadi ya, tentang indahnya kebun teh di puncak Bogor. Kira-kira coba pertanyaan Bintang apa, Bin? Bisa ada. Apa ya Pak? Di apa saja perkebunan yang bisa ditemui di kawasan puncak? Apa saja perkebunan yang bisa ditemui? Di kawasan puncak. Coba kalau pertanyaan seperti itu jawabannya apa, Bin? Perkebunan teh, perkebunan kopi, pala, tanaman hias, dan perkebunan buah seperti stroberi dan sayur mayur. Iya, betul ya. Berarti itu menanyakan tentang subjek atau objek yang ada di sana yang ditanyakan tadi ya, terkait kebunan apa saja yang ada di daerah sana ya. Tadi jawabannya itu kopi, pala, tanaman hias, buah juga, dan sayur. Oke, terima kasih Bintang. Good job. Ya. Siapa lagi yang sudah siap? Coba, ini ya sudah apa namanya? Adalah beberapa pertanyaan di sini yang jawabannya ada di sini juga. Coba, siapa selain Bintang yang sudah siap? Kalau ada. Misalkan menanyakan tempat. Kalau misalkan menanyakan tempat berarti pertanyaannya kata tanyanya apa? Pak, aku boleh nanya nggak Pak? Boleh buat jawaban yang di sini Pak. Silakan Halapi buat pertanyaan. Coba Halapi pertanyaannya apa? Yang jawabannya ada di teks. Lihat di sini, contohnya misalkan berada di provinsi manakah daerah puncak? Contohnya misalkan seperti itu. Jawabannya di provinsi Jawa Barat, ya. Terletak 8 kilometer sebelah selatan Jakarta, puncak terletak di 70 kilometer sebelah selatan Jakarta. Iya, boleh. Apalagi? Siapa lagi yang ingin memberikan contoh pertanyaan? Siapa? Aku Pak. Tadi Halapi sudah. Ya. Yang belum, siapa? Aku Zeus. tidak tahu. Silakan Zeus. Minono. Ini dibangun. Zeus boleh diulang? Kapan kebun teh ini dibangun? Kapan kira-kira? Sejak masa pemerintah 1955. Ya, menanyakan waktu berarti ini ya. Dia dibangun sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Tapi tahunnya di sini tidak ada ya, tetapi pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Ya. Kemudian, ada lagi tidak yang sudah bisa membuat pertanyaan? Tidak ada.
Misalkan, kenapa banyak orang yang berkunjung ke daerah puncak? Misalkan di sini bisa, karena ingin melihat keindahan alam dan kesejukannya, kesejukan alamnya. Bisa seperti itu ya. Atau di sini tentang yang lainnya. Ada lagi? Jika tidak ada, kita beralih ke halaman 79. Ada percakapan Lani dan Siti. Pak Akbar minta yang Lani dibacakan sama Siva. Ada Siva? Kan? Coba Siva. Siva. Oke, kalau Siva belum siap, kita ke Jana. Jana. Siva, Jana, coba boleh diaktifkan. Jadi audionya. Siva sudah siap belum? Jana jadi Lani ya, Pak? Bentar, Siva mana Siva? Siva? Audionya boleh diaktifkan. Ya, Siva boleh baca yang Lani, Jana boleh baca yang Siti. Oke, Pak. Silakan. Oke, Pak. Sepertinya mendengarkan ya. Ya. Sepertinya kawasan puncak itu menarik untuk dikunjungi ya Siti. Tentunya daerah itu memiliki hawa yang sejuk sekali. Apalagi di sana ada perkebunan teh yang dapat dikunjungi wisatawan. Ya, yang saya dengar kawasan itu selalu ramai dikunjungi wisata di daerah-daerah di sekitar Bogor, seperti Jakarta dan Bekasi. Hampir setiap akhir pekan arah menuju kawasan itu dipadati para pengunjung dari dalam dan luar Bogor. Wah, berarti masyarakat di sekitar kawasan itu sangat diuntungkan dengan banyaknya pengunjung yang mengunjungi daerah ya Siti. Kegiatan tersebut tentu memengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat sekitar kawasan tersebut. Seharusnya seperti itu. Menjaga kawasan agar terus dikunjungi wisatawan. Dikelola sebaik-baiknya untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat sekitar. Aku setuju Siti. Tanpa ya, terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih Siva, Jana. Di sini teman-teman bahwa memang kawasan puncak itu sangat menarik ya untuk dikunjungi. Selain keindahan alamnya, di sana juga keadaannya sangat sejuk. Dan di sana juga banyak sekali tempat-tempat wisata yang bagus ya, yang bisa kita kunjungi. Dan otomatis ketika banyak yang mengunjungi tempat wisata di sana, otomatis sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat yang ada di sana ya. Contohnya misalkan yang berjualan. Ya, tentu ketika banyak orang yang mengunjungi di sana, kan orang yang mengunjungi itu tentu membutuhkan makanan ataupun minuman, pasti membelinya banyak yang di sana. Dan otomatis itu sangat berpengaruh ya terhadap kehidupan masyarakat di sana. Ya, itu sangat berpengaruh dari segi penghasilannya ya, tentu akan bertambah ya. Kemudian di sini lihat ya, masyarakat di sana harus hidup rukun dan bergotong royong untuk menjaga kawasannya agar terus dikunjungi. Coba menurut teman-teman, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat di sana agar kawasannya selalu dikunjungi oleh masyarakat
dari dalam ataupun luar kota. Kira-kira apa saja yang harus mereka lakukan? Ada yang tahu? Misalkan mereka Membuat gunung tersebut menjadi lebih. boleh diulang, Hairul, mohon maaf. Apa tadi, Hairul? Dihias gunungnya agar lebih bagus. Ya, misalkan ketika ada tempat wisata di sana ya, entah itu apa namanya, curugnya kah ataupun tempat wisata yang lain, itu kebersihannya harus selalu dijaga, ya, harus selalu ditingkatkan agar ketika banyak orang yang berkunjung ke sana, mereka merasanya nyaman dengan keadaan di sana. Sebaliknya, kalau misalkan kebersihannya tidak terawat, tidak terjaga, apakah teman-teman akan mengunjungi lagi atau tidak? Tidak. Ya, karena kalau misalkan tentu banyak sampah ataupun kebersihannya tidak terawat, itu dapat mewujudkan atau banyak menimbulkan penyakit ya untuk kita. Ya, bukannya mendapatkan kesejukan, tetapi kalau misalkan keadaannya kotor malah dapat penyakit ya. Jadi itu salah satu yang bisa masyarakat di sana lakukan, menjaga kebersihannya ya dan meningkatkan fasilitas-fasilitasnya. Misalkan yang tadinya kamar mandinya baru ada 1, bisa diadakan lagi, misalkan menjadi atau menambah beberapa lagi kamar mandinya ya. Itu beberapa hal. Itu jembatan. Bisa ya. Intinya dari sarana prasarana di sana harus ditambah atau diperbaiki jika ada yang sudah rusak. Kemudian kebersihannya dijaga, dirawat. Dan itu bukan tanggung jawab satu orang saja ya, tetapi menjadi tanggung jawab orang-orang yang di sana ya. Kemudian, coba boleh Bintang tolong bacakan teks yang ada di bawahnya, Bin. Ya, Pak. Yang mana, Pak? Ada banyak alasan. Ada banyak alasan bagi masyarakat Indonesia untuk terus meningkatkan persatuan dan kesatuan. Oleh karena negara kita memiliki banyak sumber daya alam yang dapat meningkatkan kemakmuran rakyat. Masyarakat yang adil dan makmur merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa kita. Dengan menjaga, memelihara, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, masyarakat adil dan makmur pasti tercapai. Terima kasih, Bin. Nah, di sini banyak alasan bagi masyarakat Indonesia untuk terus meningkatkan persatuan dan kesatuan. Ya, jadi oleh karenanya negara kita memiliki banyak sumber daya alam yang dapat meningkatkan kemakmuran rakyat. Ya, salah satunya itu sumber daya alam terkait tempat wisata yang bisa dikelola oleh masyarakat. Kemudian itu bisa juga mempengaruhi kehidupan ekonomi mereka ya. Nah, tentu dalam mengelola tempat wisata pun itu tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi harus bergotong royong ya dengan orang lain. Karena kalau misalkan yang mengurus hanya sendiri pasti sangat kewalahan ya. Kemudian di sini masyarakat yang adil dan makmur merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa kita ya, dengan menjaga, memelihara dan memanfaatkan semua sumber daya alam yang ada sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Masyarakat adil dan makmur pasti tercapai. Ya, jadi itu. Nah, di sini ada sedikit lagi tentang bersatu untuk Indonesia makmur. Coba sekarang Pak Akbar minta tolong sama Syahla, boleh tolong dibacakan paragraf pertamanya di halaman 80. Yang wilayah, Pak. Ya, wilayah. Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke tentu memiliki berbagai keunikan.
Setiap daerah memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan negara. Letak geografis Indonesia sangat memengaruhi iklim yang terjadi. Iklim Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Letak Indonesia di sekitar garis khatulistiwa mengakibatkan Indonesia selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Keberadaan matahari sepanjang tahun bermanfaat bagi kegiatan agraris sehingga membuat Indonesia menjadi penghasil berbagai komoditas alam. Ya, terima kasih. Ya, nah, di sini tentang bersatu untuk Indonesia makmur. Ya, bahwa dalam kehidupan kita tentu kita mengharapkan kita itu kehidupannya makmur, ya, damai. Nah, tentu untuk mencapai hal-hal tersebut banyak hal-hal yang harus kita lakukan, ya, agar kehidupan kita bisa makmur, sejahtera ataupun damai. Salah satunya di sini tentang dengan cara bersatu, ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bahwa setiap masyarakat atau setiap warga harus selalu bersatu, ya, agar kehidupannya bisa damai dan yang lainnya. Nah, di sini setiap daerah tentu memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan negara. Ya. Di sini letak geografis Indonesia sangat mempengaruhi iklim yang terjadi. Nah, kalau iklim di Indonesia hanya ada dua musim, yaitu hujan dan kemarau atau panas. Ya. Kalau musim itu dia di kita kan ada 12 bulan, ya. Sedangkan di sini ada dua musim, berarti 6 bulan 6 bulan. Kalau musim itu keadaan udara, ya, yang terjadi dalam waktu yang lama, ya. Tetapi kalau cuaca itu keadaan udara yang terjadi dalam waktu yang singkat. Kemudian di sini keberadaan matahari sepanjang tahun bermanfaat, ya, bagi kegiatan agraris. Kemarin agraris itu apa, teman-teman? Ya, jika dikaitkan dengan profesi atau kegiatan, yaitu yang pekerjaannya sebagian besar itu petani dan nelayan, ya. Petani tentu sangat membutuhkan juga untuk terkait sinar matahari, ya. Sama seperti nelayan juga. Paragraf kedua, boleh tolong Zeus dibacakan, Zeus? Ya. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan potensi-potensi alam yang luar biasa. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang khas, berbeda satu dengan yang lainnya. Kekayaan alam diperlukan usaha untuk mengelolanya dengan sebesar-besar kemakmuran rakyat oleh Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih, Zeus. Nah, di sini bahwa Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, ya. Sehingga negara Indonesia dijuluki sebagai negara kepulauan, ya. Jadi selain negara agraris, negara maritim, Indonesia juga memiliki julukan itu dengan istilah negara kepulauan. Artinya yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Baik dari yang terbesar seperti Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua, ataupun yang terkecil atau yang kecil. Baik itu dari Bali, Bangka, Belitung, dan yang lainnya, ya. Tentu setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang khas, berbeda dengan yang lainnya. Kekayaan alam dan hasil bumi Indonesia tidak perlu diragukan, ya, bahwa Indonesia ini merupakan salah satu negara yang paling kaya, ya, dari sumber daya alamnya. Diperlukan usaha untuk mengelola dengan benar dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Jadi walaupun negara kita itu kaya akan sumber daya alam, tapi kita sebagai manusia yang mengelolanya itu harus dapat mengelola dengan baik, harus dapat menjaga sumber daya alam tersebut dengan baik ya, tidak boleh dimanfaatkan dengan berlebihan. Ya, tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan karena itu juga bisa menyebabkan bencana alam ya. Jika kita terlalu banyak mengeksploitasi sumber daya yang ada di bumi kita, itu juga bisa menyebabkan bencana alam ya. Dan bencana alam itu tentu nanti akan kita sendiri yang merasakan ya, kita yang berbuat, kita juga yang merasakan. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati, kemudian mengelola sumber daya alamnya dengan baik ya. Paragraf terakhir boleh tolong dibacakan. Da Hamzah. Paragraf terakhir kan, Pak? Ya. Persatuan dan kesatuan mutlak diperlukan untuk menyatukan tujuan pengelolaan sumber daya alam dan hasil bumi Indonesia. Tanpa persatuan dan kesatuan, kemakmuran rakyat Indonesia tidak akan tercapai. Setiap daerah bekerja sama dan saling mengisi untuk mengelola sumber daya dan hasil bumi. Kemakmuran masyarakat tidak hanya untuk masyarakat daerah tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, setiap usaha pengelolaan sumber daya dan hasil bumi adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oke, terima kasih. Nah, bahwa di sini persatuan dan kesatuan itu sangat diperlukan untuk menyatukan tujuan pengelolaan sumber daya alam. Jadi yang namanya persatuan dan kesatuan itu memang sangat dibutuhkan ya, karena setiap bangsa, setiap negara itu tentu mempunyai tujuan. Dan salah satu cara untuk meraih tujuan tersebut harus dengan persatuan dan kesatuan ya. Tidak bisa tujuan tersebut diraih dengan misalkan dengan perpecahan, dengan konflik, itu tidak bisa ya. Tetapi harus dengan persatuan dan kesatuan ya. Bagaimana caranya? Negara Indonesia yang memiliki banyak keragaman tentu harus selalu bersatu ya. Nah, di sini tanpa persatuan dan kesatuan, kemakmuran rakyat Indonesia tidak akan tercapai. Nah, tentu ya, jika tidak ada persatuan dan kesatuan di negara kita, tentu hidup kita pun tidak akan sejahtera, tidak akan damai, tidak akan aman ya. Karena yang terjadi misalkan hanya konflik, perpecahan dan yang lainnya. Oleh karena itu kita harus selalu mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan dalam hidup kita. Walaupun berbeda ras, berbeda agama, bangsa ataupun yang lainnya, tentu harus selalu bersatu ya. Tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh berbuat diskriminasi terhadap kelompok orang atau terhadap seseorang ya. Karena manusia itu di hadapan Sang Penciptanya semuanya sama. Kecuali yang berbeda adalah ketakwaannya atau amalnya ya. Setiap daerah bekerja sama dan saling mengisi untuk mengelola sumber daya alam dan hasil bumi ya. Walaupun kita mempunyai sumber daya alam tersendiri, tentu kita harus menjalin banyak kerjasama dengan daerah-daerah lain ya. Karena dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali yang kita butuhkan dan tidak semuanya mencukupi atau tidak semuanya tercukupi dari daerah kita. Ya, oleh karena itu, jika tidak tercukupi atau tidak ada di daerah kita, tentu kita harus melakukan kerjasama ya terkait pemenuhan kebutuhan kita. Oke, sampai di sini teman-teman. Do you have any question for our materials today? Tentang kebun teh sama rasa persatuan dan kesatuan. Kalau Indonesia tidak bersatu, jadinya Indonesia itu bagaimana? Hairul boleh Kalau duduk yang Indonesia rapi tidak dulu bersatu. ya kalau bertanyanya. Oke. Coba Udah. silahkan. Kalau Indonesia tidak bersatu, kehidupannya bagaimana? Itu pertanyaannya. Ya tentu kalau misalkan tidak ada persatuan, kita tidak akan merasakan kehidupan sekarang. Contohnya kan negara Indonesia merdeka itu bisa merdeka akibat salah satunya
karena rasa persatuan dan kesatuan dari banyak pihak yang terkait, ya. Karena kan kemerdekaan itu bukan diraih atau bukan diwujudkan oleh satu orang saja, tetapi banyak orang yang ingin negara kita itu merdeka. Ya, alhamdulillah wujudnya ini sepertinya sekarang bisa kita rasakan. Ya, kita bisa menikmati hidup yang seperti sekarang ini adalah terkait wujud dari rasa kesatuan dan persatuan, ya. Ada tuh yang di peristiwa Sumpah Pemuda, Hairul mungkin masih ingat, ada banyak pemuda yang berbeda agama, berbeda ras, tetapi mereka sangat ingin memiliki sangat ingin menyatukan bangsa Indonesia walaupun berbeda-beda, ya. Tapi tetap satu. Bineka Ya, Tunggal walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu harus makanya harus selalu bersatu, ya. Jadi otomatis kita harus selalu bersatu dan menyatu ya dengan orang-orang yang beragam. Karena manfaatnya itu sangat banyak. Selain hidup kita akan damai, ya tentu kita juga akan enak dalam melaksanakan kehidupan kita. Kalau misalkan tidak bersatu atau misalkan banyak konflik, itu hidup kita tentu pasti akan resah. Tidak akan tenang kalau misalkan banyak perpecahan ataupun banyak konflik. Kenapa, Kaisan? Can you repeat? Konflik itu apa? Lupa. kayak Konflik. berantem. Ya. Konflik itu sesuatu yang terjadi bisa baik secara individu maupun individu, ataupun individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Ya, biasanya konflik ini terjadi ketika tidak ada kepercayaan bisa, ya. Perdamaian. Ya, kemudian Biar adanya netral. kesalahpahaman. Jadi konflik itu sesuatu yang yang kurang baik yang terjadi, ya, bisa diakibatkan oleh kesalahpahaman atau kurangnya komunikasi, ya. Ada lagi? Bisa juga bentuk konflik itu bisa bentuknya kekerasan ataupun yang lainnya, kekerasan fisik ataupun bisa juga verbal. Ya, jadi kita harus sadar ya bahwa negara kita itu memiliki banyak sekali keragaman. Ya, oleh karena itu harus selalu memiliki sikap toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Oke, teman-teman, karena waktunya sudah habis, ya, kita tutup dulu untuk tematik hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Latihannya di halaman 81 ya, hanya ada 2 saja. 81 yang ayo berlatih. Hanya 2 saja untuk latihan teman-teman di rumah ya. Oke, Pak.